Selamat datang di channel Santa Monica. Semoga bermanfaat. Berkah dalam. Allah telah memberikan perintah baru kepada kita untuk saling mengasihi. Sama seperti Allah telah mengasihi kita, demikian pula kita harus mengasihi akan yang lain. Dalam Yohanes bab 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tidak mudah memang untuk bisa mengasihi orang lain, sementara kadang mereka malah tidak peduli atau cuek dengan sikap kita tersebut. Apakah saudara-saudari tahu, dunia memang tidak mengasihi kita, sebab kita berasal dari Allah dan membawa roh kebajikan, salah satunya yaitu sikap mengasihi. Namun ada tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 14. Di tempat itu, mereka, Paulus dan Barnabas, menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun menyatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Banyak temannya kalau kita terkadang merasa penderitaan yang kita alami paling sulit. Datangnya masalah juga bertubi-tubi, tapi kita masih harus berbelas kasih kepada sesama. Kegelisahan dan gejolak batin pasti kita rasakan. Inilah bagian dari salib Kristus yang harus kita pikul. Kesengsaraan duniawi sifatnya sesaat, sebab di dalamnya Allah menguji iman kita. Karena hidup di dalam dunia yang penuh dengan persaingan dan permusuhan, maka kita harus ikut serta dalam peperangan rohani melawan dosa dan kuasa iblis. Suatu bukti bahwa adilnya penghakiman Allah akan terjadi bagi kita, sebab Allah akan membalas mereka yang menindas kita dan memberi kelegaan untuk kita karena dianiaya. Dalam perikop Kitab Wahyu bab 21 ayat 4, Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Saudara-saudari, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah, Bapa kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak. Firman-Mu yang telah kami dengar semakin meneguhkan iman kami, sehingga membuat kami semakin berbahagia dan bersuka cita. Bapa, semoga ajaran-Mu itu tentang sikap mengasihi, mengampuni, benar-benar dapat kami lakukan. Sebab tidak mudah untuk melakukan itu apabila mereka tidak bersikap sama seperti keinginan kami. Namun teringat akan janji-Mu akan keselamatan bagi kami yang percaya dan taat kepadamu. Kami akan berusaha berbenah diri dan menjadi pribadi baru. Hidup di dalam dunia yang penuh dengan persaingan dan permusuhan, maka kami harus ikut serta dalam peperangan rohani melawan dosa
dan kuasa iblis. Semoga dalam aktivitas kami hari ini, Engkau berada di tengah-tengah kami dan tinggal di dalam hati kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang akan menerima komuni pertama. Semoga Engkau hadir dan menguatkan awal perjalanan rohani mereka. Demi Yesus Kristus, Putramu yang tunggal dan bertahta, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.